saham itu haram. Inflasi itu nggak bisa dihindari, harus dikalahkan. Nah ini termasuk salah satu fenomena yang aku tadi cerita bahwa after COVID everything will not be the same again anymore. Oke, hai, halo Sobat Nongki. Hari ini kita ketemu dengan teman-teman dari Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Jawa Timur. Jadi, teman-teman Sobat Nongki, kalau teman-teman lihat videonya The Nongki dari awal, sebetulnya The Nongki itu udah kasih tunjukin ke teman-teman beberapa konten. Intinya adalah memberikan informasi ke teman-teman Sobat Nongki itu soal ekonomi kreatif. Nah, sekarang udah kerasa belum ekonomi kayak begini, rungkat-rungkat nggak ya? Nah, hari ini The Nongki pengen kasih inspiratif dan edukatif juga lagi, tapi di bidang yang lain, di bidang pasar modal. Buat teman-teman Sobat Nongki yang biasanya suka lihat di sosial media soal investasi macam-macam, nggak perlu disebutin. Hari ini kita pengen Sobat Nongki belajar dari awal investasi yang benar. Pola pikirnya untuk berinvestasi itu harus bagaimana, siap mental, pikirannya harus jernih. Kita akan bincang-bincang dengan teman-teman dari IDX Jawa Timur. Oke, perkenalkan yang pertama langsung aja, ini ada Mbak Cita sama Mas Fajar ya. Oke, saya nggak pengen buang waktu lama-lama. Boleh dong memperkenalkan diri ke teman-teman Sobat Nongki. Halo, selamat siang apa pagi ya? Semangat pagi aja jadi kayaknya Mas Ali ya, supaya lebih semangat lagi gitu ya. Salam kenal Sobat Nongki semuanya, saya Cita. Saya adalah Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Jawa Timur, kantor perwakilan BI yang ada di Jawa Timur. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Aldi bahwa kita pagi hari ini, di sesi ini kita akan bahas tentang pasar modal. Mungkin lebih apa ya, kalau ngomongin pasar modal itu pasti ada yang menganggap hal-hal pasar modal itu susah gitu ya Mas Aldi. Iya, terlalu angker. Nah, benar. Jadi kalau misalkan ngobrol sama Mas Aldi, sama saya, dan nantinya juga nggak afdol kalau saya juga didampingi oleh rekan saya. Mungkin Mas Fajar bisa kenalin diri, Mas Fajar. Iya, halo Sobat Nongki. Saya Fajar, saya tim Bu Cita sebenarnya di kantor Bursa Efek Indonesia yang ada di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur itu adalah punya salah satu kantor perwakilan dari Bursa Efek Indonesia. Untuk pusatnya ada di Jawa Timur. Jadi untuk wilayah kerjanya itu sampai dengan Jawa Timur ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur Jawa Timur. Gitu mungkin perkenalan Mas Aldi. Jadi Jawa Timur ya, nggak sampai ke ujung Indonesia sama Timur. Madura sih Oh, Madura termasuk ya, itu versinya. Tapi gini, ini agak uniknya gini Mas Aldi. Jadi tadi kan Mas Fajar udah menyampaikan kita Jawa Timur ya skopnya. Jadi kita itu Sobat Nongki ada 29 sebetulnya Mas Aldi, kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Indonesia. 29? 29. Namun tidak semua ibu kota provinsi ada. Jawa Timur kan memang coveragenya terlalu besar ya. Kalau dianggap tuh tim saya juga nggak banyak gitu Mas Aldi. Ada Mas Fajar, ada 3 tim saya yang ada di kantor lain, kemudian ada 2 yang bagian administratif gitu ya. Jadi ada beberapa wilayah yang berdekatan dengan Jawa Tengah khususnya Solo, itu masuk ke kantor perwakilan yang ada di Jawa Tengah 2 atau Solo. Tapi nggak apa-apa, itu nggak ngurangin kita punya edukasi sih. Oh iya. Ternyata banyak juga ya jaringannya ya. Saya pikir cuma Jakarta, kan dulu kan adanya BEJ Bursa Efek Jakarta sama BES Bursa Efek Surabaya. Ternyata malah 29 cabang. 29 kantor perwakilan. Kalau bank ngomongnya cabang, kita ngomongnya kantor perwakilan. Kantor perwakilan, oke. Nah, dari semua kantor perwakilan kan ngasih edukasi juga tuh ke calon investor ataupun investor yang sudah masuk ke pasar modal. Oke, nah ini sebenarnya similar nih, kita sejalan. Kita tuh pengen ngasih edukasi ke teman-teman Sobat Nongki, investasi yang bener tuh gimana sih supaya nggak cuma ikut-ikutan, nanti rugi, akhirnya trauma. Waduh, kok aku ternyata turun ya, cuma ikut
melalui misalkan ada influencer segala macem. Nah, hari ini mumpung ada Mbak Cita sama Mas Fajar, kita pengen Sobat Nongki tuh belajar yang benar gimana caranya mengelola uang mereka di Bursa Efek. Gitu. Mungkin boleh dibantu ya untuk sejarahnya dari Bursa Efek sendiri, IDX. Itu gimana tuh awalnya tuh? Boleh. Kalau sejarahnya Bursa Efek Indonesia mungkin kalau kita lihat ya Mas Aldi, Indonesia itu sebenarnya punya sejarah yang panjang dengan keberadaan Bursa Efek yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat dari potensi yang dulu nih, Indonesia kan sedari dulu, sejak zaman dulu ya, dia punya potensi yang besar dengan memiliki sumber kekayaan rempah-rempah ya Indonesia waktu itu, sehingga menarik negara-negara asing itu untuk berdagang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut, mereka butuh modal untuk bisa ekspansi dengan mendirikan berbagai macam perusahaan anak perusahaan yang ada di Indonesia. Maka didirikan pasar modal itu di Indonesia sebagai cabang dari pasar modal yang ada di Belanda pada waktu itu, atau tepatnya pada abad ke-19 ya pada waktu itu. Oh, jadi ide awalnya itu dari Belanda sebetulnya pasar modal itu atau gimana? Iya, mungkin Mas Ali pernah ingat VOC dulu. Iya, VOC. Ya, VOC itu adalah perusahaan dagang miliknya Belanda yang mereka berdagang, salah satunya adalah rempah-rempah. Mereka cari sumbernya rempah-rempah, salah satunya adalah di Indonesia. Nah, dari perdagangan rempah-rempah ini menjadikan VOC menjadi salah satu perusahaan yang paling kaya yang ada di Indonesia. Nah, biar dia lebih kaya lagi, mereka kan harus ekspansi. Duit untuk ekspansi itu mereka dapatkan salah satunya dari pasar modal, dengan memanfaatkan pasar modal untuk pendanaan mereka. Oke, nah ini kok yang orang di kantoran nih suka lembur, wah susah deh kerja ikut VOC, ternyata ini penjajah. Awalnya gitu, nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya. Nah, terus Bursa Efek ini sudah terbentuk nih, kan dulu masih belum secanggih sekarang. Sampai sekarang perkembangannya gimana, Mas Fajar? Maksudnya transformasinya dari yang Bursa Efek zaman dulu. Iya, zaman dulu itu memang ada sebelum abad ke-19 itu kan berarti masih zaman Belanda dulu ya. Sebelum ada Perang Dunia I itu sempat dihentikan, terus ada Perang Dunia II juga sempat dihentikan, bahkan di Indonesia sempat ada Bursa Efek Jakarta, Surabaya juga punya sejarah karena punya Bursa Efek juga. Nah, karena adanya perang-perang tadi itu, maka Bursa Efek Indonesia sempat vakum. Nggak diaktifkan lagi. Baru aktif lagi itu pada tahun 70-an ya, sehingga berkembang sampai dengan saat ini di pasar modal. Berarti udah lama banget sebetulnya pasar modal ya. Lama. Kalau itu perang dihentikan, berarti Indonesia prospek banget sebetulnya. Dari dulu Indonesia punya prospek dari sumber daya alam. Ya, itu yang dimanfaatkan Belanda, makanya mereka butuh modal, mereka dapat modal dari pasar modal itu untuk beli tanah-tanah yang ada di Indonesia. Makanya Mas Aldi, kita kan sekarang diwarisi banyak perkebunan kan, peninggalan Belanda. Itu salah satunya adalah modalnya dari pasar modal. Pasar modal. Oke, itu sejarahnya soal Bursa Efek. Nah, sekarang kita langsung loop ke masa sekarang nih. Saat ini Bursa Efek itu kan sudah digital semuanya. Nah, kalau kita lihat perkembangan zaman, sekarang ada ya, saya nggak tahu sejarahnya, ada namanya bursa foreign exchange. Lalu sekarang muncul lagi yang namanya trading crypto. Semuanya kan semua hampir mirip-mirip lah ya. Nah, cuman saya itu masih kepikiran beberapa hal. Kalau di Bursa Efek itu apa yang membedakan untuk investor ataupun calon investor itu merasa tenang ketika berinvestasi di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan forex ataupun kripto. Kalau forex sama kripto kan kita nggak tahu nih pasar modalnya di mana pusatnya. Kalau misalkan IDX ada di Jakarta, kantor pusatnya Surabaya perwakilannya. Nah, pasti ada sistem-sistem yang terbentuk kan untuk pengamanan. Kalau di bank kan ada LPS. Nah, mungkin Mbak Cita bisa jelaskan mungkin soal itu. Ya, jadi memang yang disampaikan oleh Mas Fajar ini adalah sejarah bursa dari zaman dulu, kemudian kita loop gitu ya ke zaman sekarang.
Sekarang ini Mas Aldi kan banyak juga kalau misalkan masyarakat bertanya-tanya, ketakutan, gimana sih saya kalau misalkan punya saham bisa hilang nggak? Iya, benar. Dulu itu kan kalau kita nonton The Wolf of Wall Street atau film-film di Amerika sana, orang berlarian gitu kan di lantai bursa sambil pegang kertas kan. Sekarang kan nggak ada lagi. Sekarang udah paperless. Dulu itu masih script dalam bentuk fisik. Nah sekarang udah paperless, terus lantai bursa sudah nggak ada lagi karena mereka masing-masing bisa melakukan perdagangan dari jarak jauh. Atau istilah jakselnya remote trading. Bahasa Inggris nih kita. Ya, ini daging semua loh Sobat Nongki, jangan sampai putus nih sampai akhir. Nah, yang membedakan bursa saat ini dibandingkan dengan yang tadi Mas Aldi sampaikan, Bursa Efek Indonesia itu tidak berdiri sendiri sebagai regulator. Nah, jadi kami ini ada 2 lembaga lain yang dinamakan Self Regulatory Organization atau SRO. Betul. Jadi SRO ini adalah 3 lembaga yang berhak mengeluarkan peraturan terkait dengan perlindungan di pasar modal. Kita bahas satu boleh? Oke, boleh. Itu menarik sih itu kalau dibahas ya. Makanya supaya teman-teman Sobat Nongki yang mau jadi investor tuh nggak ragu-ragu untuk masukin duitnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, iya tadi kan udah dibahas. Ada ketakutan nanti kalau misalkan ada apa-apa hilang nggak? Benar-benar apakah ketika kertas itu kesobek sama seseorang itu bakalan gimana saham saya? Nah, ini kita akan jelasin satu-satu. Ini ada kekhawatiran kan sekarang untuk perbankan terutama. Itu saya sempat ngecek ada salah satu pemiliknya Lion Air Rusdi Kirana. Itu kan jadi anggota DPRD. Betul. Kemarin sempat keras loh ngomongin soal perbankan. Kalau misalkan sekarang zaman digitalisasi ini ternyata banyak mobile banking itu yang kehack dan uangnya hilang. Nah, Bursa Efek untuk supaya menghilangkan kekhawatiran itu, saya yakin sih pasti banyak. Ada SRO tadi ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan tuh lebih detailnya tuh. Jadi bursa kan udah ya tadi ya kenal Bursa Efek Indonesia. Banyak juga nih yang bingung Mas Aldi antara Bursa Efek Indonesia sama Indonesia Stock Exchange. Sebetulnya Mbak serius ini surprisingly ya. Bener loh. Mbak Cita apa bedanya BI dan IDX sih? Orang-orang nggak ngerti itu adalah versi bahasa Inggris kita jualan ke regional. Iya, itu banyak yang nggak paham juga. Cuma nama gitu aja masih bingung ya. Iya. Masa seangker itu sih Bursa Efek? Buktinya? Awam gitu ya. Buktinya, makanya saya sama Mas Fajar sama teman-teman yang lain harus bisa rebranding pasar modal untuk semua kalangan. Nggak khusus untuk orang tertentu. Bahkan mereka IDX saja disangka beda sama BEI. Karena kita yaitu tadi Indonesia Stock Exchange dengan Bursa Efek Indonesia itu adalah sama. Ini adalah versi bahasa Inggris kita kalau kita koordinasi dengan bursa luar. Nah, Bursa Efek udah tahu, sekarang kita nih ke lembaga satu di gabungan dari SRO tadi atau Self Regulatory Organization. Ada namanya Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Nah, KPEI itu kalau teman-teman klik logonya di Google, searching yang tadi saya sebutkan, itu nggak ada tulisan KPI, ada logonya tulisannya ID Clear gitu. Bukan tulisan KPI atau BEI atau IDX tuh enggak, tapi ID Clear. Tapi kepanjangannya PT-nya Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Itu tugas dan fungsinya apa? Gampangannya mereka ini yang menjamin. Kalau Mas Aldi itu beli saham itu pasti dapat sahamnya. Ini secara awam ya, supaya dapat diterima dengan dicerna dengan mudah. Kalau dulu kan berupa sertifikat dokumen tuh misalnya. Ini benar-benar nih. Kalau Mas Aldi benar-benar beli saham, itu pasti di rekeningnya Mas Aldi itu dilakukan clearing penjaminan dan dapat sahamnya. Kalau Mas Aldi melakukan penjualan saham, itu Mas Aldi juga nanti dapat uangnya gitu. Oke, jadi kalau kita punya platform trading online ya, kan di platform kita muncul nih saham kita punyanya apa aja. Artinya di clearing penjamin tadi itu tercatatnya di situ atau gimana fungsinya KPI tadi? Ya, jadi mereka akan melakukan yang namanya itu nanti akan juga diselesaikan oleh KSCI ya. Jadi kalau di platform online trading itu nanti ketahuan juga, tapi kita ada namanya settlement atau tingkat penyelesaian T+2.
Oh iya. Ya, itu. Jadi nanti ketika itu dilakukan clearing, ketika nanti di portofolionya Mas Aldi akan ketahuan juga. Nanti akan muncul juga sesuai yang Mas Aldi lakukan, itu jual atau beli saham gitu. Jadi ketika nanti jual ya itu di platformnya teman-teman atau Sobat Nongki itu ya ada, nanti masuk duitnya. Artinya ada 2 cek ya. Di platform ada, dicatat juga di KPI. Dicatat juga di KPI. Jadi dua jalurnya memang terdapat perlindungan investor lah kalau kita katakan. Jadi rekan-rekan itu nggak perlu ada yang semacam ketakutan. Bener nggak sih yang saya punya di handphone ini secara legalnya tercatat atau enggak di sistem gitu. Nah itu betul-betul tercatat di clearing penjaminan efek Indonesia dan di sistem juga. Kemudian dilakukan settlement atau semua penyimpanan, semua penyelesaian itu di fungsi Kustodian Sentral Efek Indonesia di lembaga yang ketiga yang saya sebutkan ini, KSEI. Nah itu kalau di googling benar ketahuan logonya KSEI. Oh, jadi kalau yang KPEI itu untuk penyimpanan aset sahamnya. Iya. Kalau yang KSEI itu untuk menjamin bahwa uangnya ini sudah dibayarkan atau diterima oleh investor. Ya, jadi KSEI itu disimpan semua ini rekening efeknya gitu ya. Perduitannya segala macam, untuk teman-teman bisa ngecek itu bisa cek di KSEI itu. Nah jadi memang kalau ini nih supaya nggak bingung nih Sobat Nongki, kalau di perbankan ya Mas Aldi, kita kenalnya dengan front office dan back office. Ya. Saya sama Mas Fajar ini kalau di bursa kayak front office. Oke. Tapi kalau di ngomongin back office di bursa, di pasar modal itu ke P dan ke C. Oh iya iya, yang menjaga transaksional tuh aman. Betul, yang di belakang kita yang aman sampai dengan penjaminan, sampai dengan penyimpanan dan penyelesaian. Oke, nah terus hubungannya sama OJK? OJK itu kami di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, karena kita ngomongin struktur sini sekarang berarti Mas. Strukturnya ya. Nah, nanti Mas Fajar bisa nambahkan ya kalau ternyata ingin ditambahkan. Pasar modal Indonesia itu memang kami tidak hanya SRO yang tadi, tapi kami juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di mana OJK itu mengawasi keuangan perbankan dan non perbankan. Nah, kami masuknya yang di pasar modal yang non perbankan tentunya. Di mana kami juga terdapat perusahaan efek atau profesi penunjang yang memang menjadi pemegang saham kami juga, dan kami nyebutnya itu juga stakeholders kita. Oh, oke. Nah ini yang dari teman-teman IDX kan ada Bursa Efek, KPEI sama C ya, KSEI, atasnya OJK ya. Betul. Oke. Nah terus kayak ini kan ada lagi yang kayak macam bank kusedian. Ya. Nah, bank kusedian itu fungsinya di mana? Jadi kan kadang mungkin orang awam melihat bank kusedian ini apa sih? Apa bedanya sama bank-bank yang sudah ada di pasaran gitu kan? Ini sebagai apa? Boleh ini nggak Mas Fajar soal bank kusedian? Baik, kalau jadi gini, tadi ada ide ke PKC gitu kan ya. Dan ada investor yang ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dan ketika investor itu ingin membeli sebuah produk yang ada di pasar modal Indonesia, khususnya di saham, maka mereka harus transfer dulu dananya ke rekening mereka sendiri yang mereka buka di bank kastedian tadi. Nah, bank kastedian itu adalah bank umum yang ada di Indonesia yang kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Saat ini jumlahnya ada 14. Ada Bank BCA, BRI, Mandiri, BCA Syariah, Mandiri Syariah, Permata. Nah, itu adalah salah satu bank kastedian yang ada di Indonesia. Artinya bank kustodian ini bank yang khusus yang juga tercatat secara resmi oleh IDX dan OJK khusus untuk penyimpanan Rekening dana nasabah. Iya, rekening dana nasabah. Ya, betul. Sehingga nanti investor transfernya ke rekening itu. Dan 14 bank kastedian ini di bawah pengawasan dari yang dikoordinir oleh KSEI tadi, misal di Kustodian Sentral Efek Indonesia. KSEI itu yang mengkoordinir rekening dari 14 bank tadi. 14 bank kustodian. Jadi gampangnya misalkan nih teman-teman Sobat Nongki ada yang buka rekening untuk transaksi investasi di saham.
kan datang ke sekuritas. Itu semuanya kan langsung dibikinkan oleh sekuritas ya. Untuk bangku sedianya segala itu kan diatur oleh sekuritas. Jadi calon investor tuh udah nggak perlu ngisi-ngisi satu-satu untuk diserahkan ke BK dulu, Bank Sin dulu, nanti ke sini dulu, nggak perlu gitu kan. Satu pintu di sekuritas. Biasanya tetap mereka akan ngisi data-datanya mereka ya, sama seperti buka rekening bank biasa sebenarnya. Cuman ini khusus untuk rekening saham, untuk nyimpen dana untuk beli produk di pasar modal. Mereka tetap dapat buku tabungan. Cuman nggak dapat ATM. Nggak ada ATM-nya, tercatat nomor sebagai rekeningnya tetap dapat. Tapi itu langsung connect sama rekening ini ya, rekening efek yang di Rekening bursanya. efek, betul. Iya. Rekening tempat untuk ininya sahamnya. Oke, artinya layer-layernya itu banyak banget. Tadi kan ada diawasi juga OJK yang non bank, tadi ngawasin IDX atau BEI. Dari BEI itu ada KPEI sama KSEI. Di bawahnya KSEI ada namanya Bangku Sedian. Jadi pencatatan hartanya itu berlapis-lapis. Keamanannya Benar. Ya. Nah, itu yang saya pengen Sobat Nongki itu bisa punya bayangan bahwa kalau investasinya di bursa saham di Indonesia, ini loh keamanannya dibandingkan dengan yang sekarang lagi ngetren. Itu. Nah, terus selain ini kan ada lagi nih, saya dikasih bocoran dikit ini. Ada yang namanya profesi penunjang, notaris konsulan hukum. Itu yang perlu ya gitu ya di bursa efek, ada juga. Kalau di bursa efek itu memang kita melihat pemegang saham kita gitu juga, dan juga melihat dari stakeholders yang harapannya juga support industri ini gitu. Industri yang dinamis ini tentunya akan lebih nyaman dikenal oleh masyarakat apabila profesi penunjang atau perusahaannya itu mendapatkan izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi yang Mas Aldi sampaikan tadi terkait dengan perusahaan efek, jadi Sobat Nongki, yang namanya efek itu adalah surat berharga. Nah, surat berharga itu ya bisa saham, bisa obligasi, bisa produk derivatif khususnya di pasar modal yang lain. Jadi intinya perusahaan efek ini adalah tempat kita membuka rekening saham, atau bisa juga menjadi fungsi kalau Mas Aldi punya perusahaan pengen menghimpun dana segar dari masyarakat dengan mekanisme go public, itu juga bisa dibantu oleh perusahaan efek yang memiliki fungsi penjamin emisi efek. Oh, jadi untuk IPO, jadi profesi penunjang tadi itu untuknya melegalitaskan itu ya, harus terdaftar secara resmi di bursa. Betul, karena anggota bursa kan member of Indonesia Stock Exchange. Nah, perusahaan efek itu ada juga yang fungsinya hanya satu, menjadi broker aja atau perantara pedagang efek. Ada juga yang memiliki fungsi perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek, serta memiliki fungsi manajer investasi. Mereka bisa punya tiga-tiganya. Tapi biasanya jadi manajer investasi ini kan beda instansi ya, beda entitas gitu. Jadi yang belakangnya aset manajemen itu tadi. Kalau perusahaan efek yang familiar kita kenal, yang belakangnya sekuritas ya Mas Fajar ya. Betul. Yang banyak yang tadi disebutkan, BCA Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas. Itu benar-benar perusahaan sekuritas ya Sobat Nongki, bukan perusahaan yang meng-hire security, bukan. Soalnya kan mirip-mirip kan, kayak sekuritas. Kayak orang bayangnya kayak kok perusahaan kayak nyiapin security gitu ya. Iya, makanya takut salah tangkap gitu kan. Tapi sebenarnya layer-layernya tadi itu sudah mengamankan, artinya calon investor ataupun investor nggak perlu takut. Karena orang yang sudah naruh dananya di saham, kan ada bahasanya main saham. Main saham itu kayak lebih kedengaran kok main-main gitu ya. Iya kan? Tapi ada juga kan orang yang berinvestasi, kalau ngomong dengar dari cerita suksesnya kayak Warren Buffett, yang dia beli sahamnya itu udah tahun 70-an disimpan sampai sekarang berapa puluh tahun, itu nilainya aman dan tidak bisa dihack orang lain, tidak bisa diambil alih gitu ya. Nah, itu sudah disiapkan semuanya di jaringannya bursa efek. Betul.
Iya. Sekali lagi dasar hukum kita Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 ya terkait dengan pasar modal. Satu, ini Sobat Nongki ini perlu ditanamkan karena kita pengennya gini Mas Aldi. Sobat Nongki yang dengar podcast ini itu nanti bisa berinvestasi dengan cerdas gitu. Jadi investor yang cerdas paham bahwa ini tuh dilindungi oleh undang-undang dan tadi tuh berlapis-lapis. Ketika teman-teman Sobat Nongki membuka rekening efek, tadi kan harus juga ada rekening dana nasabah yang di bank kustodi. Itu bank-banknya ternama loh. Bank-bank besar, nggak sembarangan, yang nggak mungkin dalam waktu dekat tuh langsung pilot ibaratnya gitu. Ini benar-benar kita industrinya itu dikontrol gitu, keamanan baik dari OJK, dari lembaga-lembaganya, dan kami juga memiliki aturan, nggak yang kami tidak memperbolehkan ketika Mas Aldi pun nanti punya perusahaan pingin go public dibantu oleh notaris, konsultan hukum, kantor akuntan publik yang tidak terdaftar di OJK tuh nggak boleh. Harus yang sudah terdaftar di OJK karena memang OJK berarti mengizinkan profesi penunjang ini untuk dapat membantu Mas Aldi mempersiapkan proses IPO. Harapannya apa? Ketika nanti Mas Aldi menjadi perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, Mas Aldi bisa mempertanggungjawabkan apa yang Mas Aldi lakukan kepada investor yang punya saham Mas Aldi, gitu kan? Aman banget sih, aman banget. Ada istilah di netizen ngomong aman banget memang gitu kan. Jadi ya itulah Sobat Nongki yang perlu di take note gitu, bahwa ini bukan investasi, betul yang tadi Mas Aldi sampaikan, kalau ngomong main itu adalah doa, kata-kata main itu bisa jadi spekulasi. Jadi kita ini benar-benar berinvestasi karena dengan kata-kata investasi ini kan duit kita, sekecil apapun kan duit kita kan, berharga kan. Jadi kita harus ubah itu terminologinya. Kalau kita bisa berinvestasi ya udah ngomong investasi, kalau kita bertransaksi ya udah ngomong transaksi, jangan ngomong main. Iya, nah main itu kadang-kadang gini, masyarakat awam itu kan contoh ya, ini suatu fenomena yang agak unik. Jadi banyak banget yang ketipu sama investasi bodong, judi online, ya kan? Mereka berpikir kan, oh mudahnya daftar, bikin akun, lihat handphone. Nah, kalau dari Bursa Efek sendiri untuk buka akun yang orang mau berinvestasi dengan benar di saham, kurang lebih waktunya berapa lama, Mas Fajar? Kalau peraturan bursa itu kalau yang diproses sama sekuritas ya, itu biasanya kurang dari seminggu udah jadi sih rekeningnya. Kan nanti dibuka 2 rekening ya. Pasti dibuka 2 rekening. Yang pertama tempat untuk nyimpan saham, rekening untuk nyimpan saham. Yang kedua rekening untuk nyimpan duit yang di bank tadi. Satu institusi langsung ke sekuritas. Ya, sekuritas nanti bantuin buka 2 rekening itu. Kalau untuk rekening banknya nanti investor itu bisa milih. Biasanya ada pilihan gitu ya. Sekuritas itu kerjasama dengan beberapa bank. Oh, sekarang gitu ya? Kalau dulu kan rata-rata satu bank kustodian. Enggak, ini bisa 2, bisa milih juga. Bisa milih ada beberapa. Oh. Tanya biasanya, tanya ke Mas Aldi biasanya, Mas Aldi punya rekening ini enggak? Gitu. Jadi mereka gak ada membebaskan biaya transaksi ya untuk memudahkan investor sih sebetulnya. Wah, lebih keren. Zaman saya dulu tuh masih satu tuh, mau nggak mau harus buka bank ini gitu kan. Nah, sekarang banyak opsi. Oh, nah ini nih Sobat Nongki nih. Jadi kalau Sobat Nongki nih mau investasi yang benar, jangan misalkan judi online. Ini loh, dikasih kemudahan dari Bursa Efek. Cukup 1 langkah datang, 1 minggu jadi bisa punya saham, ya kan? Nah, terus saham nih, teman-teman kan kayaknya masih, kalau saham itu kan dengarnya kayak cuman orang kaya doang tuh yang bisa bikin saham tuh, ya kan? Nah, kalau dari Bursa Efek sendiri punya aturan nggak sih? Maksudnya orang awam yang pengen belajar, misalkan teman-teman yang masih kuliah, yang mereka baru belajar soal ekonomi, biasanya kan rasa penasarannya kan tinggi. Pengen punya saham nih. Nah, itu minimum sampai berapa sih sebetulnya untuk mendaftar punya rekening efek saham itu? Kalau kita di bursa, khususnya di kantor perwakilan itu kan yang kita lakukan day to day-nya adalah edukasi. Edukasi aja ya. Edukasi. Kita murni edukasi karena itu tadi CSR-nya bursa itu nggak bangun fasilitas umum seperti layaknya instansi yang lain. Karena kita kan non-profit organization. Jadi laba yang kita dapatkan harus kita kembalikan ke publik dalam bentuk kegiatan edukasi.
Jadi edukasi program yang kami lakukan di kantor perwakilan BI Jawa Timur itu ada satu program yang sudah lama banget, udah belasan tahun, udah pionir, pasti lulusannya juga banyak nih teman-teman Sobat Nongki yang udah ngikutin kita, namanya Sekolah Pasar Modal. Saya muridnya. Iya. Udah lama banget kan? Berarti berapa tahun tuh? Hampir 16 tahun ya? loh. Saya masuk pertama kali di Bursa Efek itu tahun 2008 waktu subprime mortgage. Tuh kan pas krisis. Pas krisis, saya belajar di kantor Bursa Efek itu penasaran, apa sih ini kan? Buka sekolah, saya ikut tuh di sini tuh. 17 tahun yang lalu nggak sih Mas Aldi? Iya, Aman banget, lama aman banget. banget. Alias udah nggak usah ngomongin umur ya Sobat Nongki. Berarti udah ketahuan. Udah ketahuan, jangan, kan masih 28 ini. Nah, jadi memang itulah program unggulan kami sebetulnya. Kalau tadi Mas Aldi tanya, berapa sih nominalnya kalau teman-teman mau buka rekening saham di beberapa perusahaan sekuritas yang pernah kita ajak kolaborasi di program Sekolah Pasar Modal, kita sebetulnya dengan 100.000 tuh teman-teman sudah bisa melakukan pembukaan rekening efek untuk minimum top up-nya itu bisa 100.000 pun juga bisa. 100.000. 100.000 saja. Dulu berapa juta? 10 juta. 10 juta dulu itu. Jadi 2008 belajar nih, karena kan dulu pekerjaan memang ada berhimpitan dengan pasar modal. Waktu 2008 kan turunnya 60%. Kebetulan waktu kantor dulu itu kayak orang tuh berbondong-bondong komplainnya tuh udah ngalang-ngalain pasar tuh, marah-marah segala macam. Pas kebetulan kantor itu deket sama Bursa Efek yang di Basuki Rahmat, yang kantor lama dulu itu. Daftar lah iseng sana, keterusan, seneng terus. Itu waktu buka salah satu sekuritas yang dari Korea dulu tuh, dari Korea 10 juta. Kalau cuma sekarang 100.000 kan artinya teman-teman Sobat Nongki calon investor udah nggak perlu pusing gitu loh soal uang masuk pertama kali. 100.000 kayak uang parkir kan. Toh sama yang lain-lain yang saya pikir secara perlindungan keamanan pun ya paling juga segitu kan harganya. Sama Mas Aldi. Sama aja. Investor yang investasi 10.000 sama investor yang punya duit 1 triliun di pasar modal perlindungannya sama. Nggak ada beda. Nggak ada beda. Fasilitasnya sama. Jadi kalau di bank prioritas itu ini udah nggak ada ya. Semuanya prioritasnya IDX. Enggak, kalau dari sisi keamanan semua sistemnya sama di situ. Banknya juga bisa pilih yang bagus. Terus ada dapat Indonesia Securities Investor Protection Fund ya. Kalau di perbankan tuh kayak LPS gitu Mas Aldi. Oke. Jadi nggak ada bedanya lah ya. Orang mau yang uang gede, uang masih coba-coba itu nggak ada bedanya. Menarik sih. Terus dari IDEX sendiri untuk sekolah pasar modal sekarang masih jalan? Masih jalan ya? Jalan banget. Kita udah ada 2 jenis malah sekolah pasar modal yang reguler biasa sama kita fokuskan ke reksadana. Jadi ada yang namanya sekarang khusus untuk reksadana dan mungkin kita satu-satunya kantor perwakilan melakukan itu ya. Nah, itu tadi Mas Aldi yang menariknya. Saya kemarin di-challenge sama OJK. Mbak Cita, kira-kira ada program yang bisa menarik nggak buat anak muda secara tagline? Kalau tagline kita sekarang kan aku investor saham. Dan juga kita kalau misalkan ada generasi muda appetite-nya reksadana, pasti kita akan dengan bangga bilang, ya sudah, banggalah dengan mengatakan aku investor reksadana. Jadi kita bikin 2 program itu. Sekolah pasar modal yang konvensional khusus untuk saham, kita ngomongin murni saham dari sisi produknya, dan sekolah pasar modal yang kita kulik-kulik reksadana, tentang jenis-jenis reksadana, risikonya seperti apa, bagaimana mekanisme, itu ada sendiri Mas Aldi. Oh, oke. Nah, sekarang nih dengan fenomena judol, punya nggak dari IDX itu pertumbuhannya orang yang main judol sama yang mendaftarkan sebagai investor lebih banyak mana? Kalau kita dari Bursa Efek Indonesia punya data investor ya. Kalau judul itu biasanya dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau sebenarnya kita harus bangga ya dengan pertumbuhan investor yang ada di Indonesia, Mas Aldi. Di tahun 2025 ini ada 16 juta investor lebih yang ada di Indonesia di pasar modal semua produk ya. Ini meningkat 10 kali lipat jika dibandingkan tahun
2018. Oh, 2018, berarti 8 tahun yang lalu. 2018 itu investor Indonesia masih 1,6 juta. Sekarang udah 16 Sekarang juta. sudah 16 juta investor. Gede banget Artinya kan pertumbuhannya. pertumbuhannya meningkatnya sangat pesat ya, 10 kali lipat dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Itu adalah sebuah kebanggaan buat masyarakat seharusnya ya. Itu salah satu hasil dari SPM, Sekolah Pasar Modal. Iya, karena SPM ini dilakukan di semua kantor perwakilan yang ada di Indonesia, serentak sepanjang tahun. Mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Oke, nah kira-kira nih kalau saya sempat lihat berita itu kan kerugiannya masyarakat itu kan sampai mencapai triliunan tuh di judi online. Nah sebetulnya apa sih? Saya terus terang nggak pernah nyoba, nggak pengen tahu itu judi online gimana, enggak. Saya nggak tertarik kalau soal itu. Cuman artinya ada fenomena di masyarakat, mereka ini kayak pengen cari uang yang mudah. Kayak untung-untungan kan, judi kan kayak untung-untungan ya. Tapi meskipun kalau kita tahu bahwa kasino itu nggak pernah rugi, algoritmanya disetel untuk mainkan psikologi orang, dikasih menang dikit tapi dikeroknya lebih banyak kan gitu. Nah, gimana caranya IDX untuk bisa bikin orang-orang masyarakat ini yang punya fenomena digital untuk tertarik berinvestasi di IDX? Ada ini nggak? Ada semacam mungkin triknya atau bagaimana? Ini cukup challenging sih. Setelah COVID itu terdapat pergeseran mereka punya cara untuk berinvestasi. After COVID itu pada switching mereka tuh sukanya investasi yang cepat. Oke, judi bola? Bukan? Saham. Oh, saham. Bener investasi saham, tapi mereka pengen cuannya yang cepat. Jadi saham-saham yang fundamentalnya bagus, tapi naiknya kelamaan mereka tinggal. Oh. Nah ini yang menarik. Ini pasarnya umur berapa? Memang under 30 sih, under 30. Di bawah 30 tuh mereka tend untuk melakukan itu. Ketika COVID, kita nggak ngapa-ngapain di rumah kan. Hanya melihat layar handphone, melihat video yang ada di Reels ataupun TikTok yang 30 detik 1 menit. Berarti kan attention span atau mereka tingkat fokusnya kan sangat kecil sekali. Dan itu berubah juga mindsetnya mereka tentang how mereka invest gitu. Ketika mereka melihat suatu saham meskipun bagus fundamentalnya, naiknya kelamaan meskipun di LQ45, mereka nilai itu nggak sesuai dengan targetku, seminggu aku harus dapat sekian persen, mereka pasti jual. Nah itu challenge-nya. Jadi ada switching ini yang menyebabkan kita melihat fenomena ini tuh menarik dalam arti berarti ya memang harus kita kencengin lagi, kita cari trik lagi gimana teman-teman ini paham bahwa kalau ngelihat suatu saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu gak hanya melihat dari misalkan LQ45 aja atau saham blue chip aja, jadi mereka bisa kita alihkan juga ngelihat indeks yang namanya kumpulan indeks gitu. Kumpulan indeks itu banyak di bursa berdasarkan sektoral ada, kemudian kita ada berdasarkan kerjasama dengan instansi lain seperti Bisnis Indonesia ataupun dari sisi ESG ya, Environmental Social Governance. Jadi atau dengan inilah saham syariah. Jadi kita arahkan dia ngelihat mana yang top gainers, tapi kita tetap dampingi saya sama Mas Fajar itu. Diskusilah dengan ahlinya, dengan analisnya. Betul. Jadi jangan asal mereka main analisa yang otodidak, mereka sama sekali nggak ngerti, mereka juga nggak dapat izin gitu. Kan udah ada analis kan Mas Aldi, mereka kan buka rekening saham di perusahaan sekuritas, kan perusahaan sekuritas pasti ada analisnya. Iya. Mas Fajar sama teman-teman yang ada di kantor juga sering Instagram live tiap sore, tiap pagi bersama dengan perusahaan untuk edukasi, ngajak dari pihak sekuritas. Pihak sekuritasnya yang berhak memberikan rekomendasi. Nah, ini menarik nih. Tadi kan Mbak Cita sebutkan namanya LQ45. Oke. Kalau saya tanya nanti boleh dong kita bikin beberapa sesi ke depan, kita kupas tuntas soal bursa efek. Maksudnya dari saham-saham nanti apa yang bisa dipilih, lalu ada LQ45, ada indeks-indeks yang lain kayak ESG, Syariah dan lain-lain. Artinya banyak stigma-stigma di masyarakat itu kan
jadi liar ya. Kalau saya bilang jadi liar. Ada pembicaraan bahwa saham itu haram. Ternyata ada kategorinya tadi saham-saham syariah. Boleh dong nanti kapan kita terus berjenjang, boleh nggak? Kita kasih edukasi ke masyarakat terus. Artinya melalui podcast Nongki ini, teman-teman yang tertarik untuk berinvestasi di saham bisa menentukan pilihan investasi mana yang harus dipilih sesuai dengan kebutuhannya dia. Bisa. Boleh ya? Boleh Oke. banget. Dengan saya nanti Mas Aldi. Sip. Oke. Semangat lah kita ya. Semangat Ini, ya. semangat. Nah, Mas Fajar, kenapa harus berinvestasi, Mas? Ketimbang judul ya, Mas? Iya dong. Kalau judul udah pasti algoritma tuh pasti kacau, psikologi dimainkan. Nah, orang sekarang ini kan banyak yang selalu mikirnya tuh, oh dapatnya sekarang ditabung aja. Nanti ketika kebutuhan, katakanlah sekarang saya ngalamin nih tahun ini nih, anak saya mau masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, tiba-tiba harganya naik tinggi. Iya, betul. Ya kan? Maksudnya uang di tabungan juga ya menyusutnya kena inflasi lumayan. Padahal kalau kita ngomong inflasi Indonesia kan cuma 2,5-3%, tapi inflasi pendidikan gila-gilaan loh. Nah, Mas Fajar lebih ahli nih. Kenapa harus berinvestasi, Mas? Itu tadi Mas Aldi. Jadi salah satunya adalah untuk mengatasi inflasi tadi ya. Itu yang paling basic. Ya, itu yang paling basic. Paling semua orang kenapa butuh inflasi itu karena semua orang pasti kena dampak dari inflasi kan. Kita nggak bisa menghindari inflasi. Mas Aldi nyimpen duitnya di manapun pasti kena dampak dari inflasi. Makanya inflasi itu nggak bisa dihindari, harus dikalahkan. Nah, salah satunya adalah investasi itu. Kalau Mas Aldi tadi bilang inflasi di Indonesia 2%, 3% secara rata-rata ya dalam 1 tahun, makanya imbal hasil yang minimal kita harus dapatkan dalam 1 tahun minimal sama kayak inflasi. Minimum sama dengan inflasi. Iya, Ekspektasinya di atas itu seharusnya ya. Lebih baik di atas itu harusnya. Kalau logikanya ya kalau di bawahnya inflasi duitnya nggak nambah dong. Ya kan? Duitnya nggak nambah. Jadi harus dapat imbal hasil di atasnya inflasi. Ya makanya kalau ada yang bilang investasi di produk A aja lebih bagus, produk B aja lebih bagus. Padahal kalau menurut saya semua produk investasi itu bagus kok. Asalkan imbal hasilnya di atasnya inflasi. Oke, kalau saya boleh tanya, semua investasi apapun bagus. Kalau dalam IDX, kalau saya tanya soal kripto boleh nggak? Kita beda regulator sih. Oke. Kalau soal forex beda juga. Beda juga di Bapepti. Kalau kripto di Bapepti juga. Bapepti ya. Oke. Kalau kita berinvestasi nih, misalkan orang-orang awam, orang zaman dulu, baby boomer generation gitu ya. Investasinya kan pasti kalau nggak di properti, Tanah, emas, bikin usaha gitu kan? Bikin usaha. Iya benar. Nah, kondisi saat ini usaha kan lagi banyak yang tertekan. Meskipun itu investasi juga kan, usaha kan. Kalau emas lagi untung lah ya, emas ya. Naiknya banyak kemarin. Naik banyak kan. Nah, kalau yang properti sama tanah tadi nih, gimana Mas? Dari sudut pandangnya teman-teman IDX. Kalau secara produk ya, tanah, emas, properti tadi kan produk-produk investasi yang ada di sekitar kita kan. Jadi itu ada produk-produk investasi real. Kalau di investasi finansial itu ada saham, obligasi, reksadana, itu kan produk investasi di finansial ya. Paper asset. Ya, orang bilangnya gitu ya pelaku pasar. Nah, emas, tanah ya contohnya, kenapa sih orang dulu suka investasi di tanah? Kalau secara logika, jumlah tanah kan terbatas. Betul. Kita tujuannya investasi adalah tujuan yang paling utama mendapatkan keuntungan pastinya. Orang nggak mau dong investasi tapi tujuannya rugi. Iya. Pasti dapat untung. Nah biar dapat untung, beli dulu tanahnya sekarang, nanti disimpan di masa depan. Ketika harganya naik, selisihnya itu kalau lebih tinggi jadi keuntungan. Nah kenapa harga tanah bisa naik? Karena kan jumlahnya terbatas Mas Aldi. Supply and demand lah. Iya, dimanapun pasti supply and demand, di saham, emas, properti, tanah, semuanya berlaku hukum supply and demand itu. Nah, kalau sekarang masih relevan nggak? masih sampai kapan? Di properti?
tanah properti kalau menurut saya masih relevan ya. Semua orang boleh kok investasi di aset-aset itu, cuman biasanya nggak semua orang cocok. Iya, itu dia. Pertanyaan penting kan di situ. Cocok atau enggak? Kalau ditanya soal bagus atau enggak, semua produk itu bagus. Tapi ya yang paling penting harus diversifikasi juga sih ya. Kalau orangnya tahu sih. Kalau orangnya tahu jangan hanya fokus di tanah aja misalkan ya. Jangan fokus di emas aja ya. Kita harus bagi-bagi telur kita di keranjang yang lain gitu. Don't put egg in one basket. Don't put all of your eggs in one basket. Wah, ini lebih canggih loh bahasa Indonesia. Terus gini, satu pertanyaan Mas. Waktu zaman COVID, investasi yang lagi naik, ingat nggak waktu itu apa? Saham naik gimana? Saham. Emas turun kayaknya. Banyak yang jual. Awal-awal naik tapi ya sempat turun. Banyak yang jual. Terus properti. Nah, yang menarik kalau orang-orang zaman baby boomer itu selalu pikirannya investasi terbaik adalah di properti sama tanah. Nggak salah juga sih. Nggak salah. Tapi tahun ini nggak ada COVID, harga properti anjur semua loh. Orang siapa sekarang mau beli rumah? Even sekarang kayak developer pun ancur-ancuran loh ngasih diskonnya. Iya. Ya kan? Nah, fenomenanya berubah nggak sih sebetulnya soal investasi? Nah ini termasuk salah satu fenomena yang aku tadi cerita bahwa after COVID everything will not be the same again anymore. Selain switchingnya orang habitnya berubah, mereka juga nganggap kalau generasi muda ya kita ngomong ya KPR is not an option bagi mereka. Itu bukan opsi lagi. Benar. Berubah itu. Jadi itu yang bikin juga properti jadi apa ya? Bisa dibilang Demandnya agak berkurang. akhirnya ya udah banyak yang rumah yang dijual gitu. Tapi balik lagi, kalau kami merasa kalau nggak punya rumah sendiri itu nggak afdol memang. Tapi banyak juga yang merasa bahwa sampai kapan saya harus KPR 15 tahun. Daripada KPR gitu mending uangku tak investasikan ke sini ya udah aku ngontrak aja. Banyak yang mindsetnya juga kayak gitu. Sekarang Mas. seperti itu, Gen Z itu benar. Nah, jadi untuk menyikapinya adalah ya mereka pengennya beli rumah atau tanah properti nggak pakai KPR tapi langsung cash. Jadi yang mereka lakukan adalah yaitu tadi berinvestasi di bursa saham ataupun kalau mereka sudah advance ada juga yang ngelirik ke kripto atau Bitcoin. Tapi kan kita risikonya kalau bisa lihat kan tinggi banget ya. Dan kita nggak sampai ke arah sana juga sebetulnya. Jadi kita pengennya itu mereka bisa fokus ke saham-saham yang menurut kita juga ya, mereka harapan kita tuh mereka nggak asal melakukan analisa yang tidak disertai pendampingan yang mumpuni ataupun mereka melakukan ikut-ikutan dengan FOMO influencer atau ngikutin influencer yang sudah ada gitu. Benar-benar cerdas ya intinya. Kalau Gen Z sih memang pilihannya terserah lah ya, mau di kripto kayak mau di apa. Tapi kan kita sudah sebutkan tadi bahwa di opsi pasar saham, keamanan soal uangnya dia sama saham itu sekian tahun disimpan itu nggak akan pernah ada masalah. Ya. Kalau yang di kripto atau forex kan kita nggak tahu tuh. Dan saham bisa diwariskan. Oh, saham bisa diwariskan. Saham bisa diwariskan. Pajaknya kena juga ya? Pajaknya udah final. Menarik dong timbang properti. Dan sekali lagi, kalaupun kalau Sobat Nongki ya sering lihat konten-konten orang yang nikah, sekarang maharnya pakai saham. Pakai saham. Itu lebih menarik loh. Iya ya, dapat dividen. Ya. Ini aku cerita dikit sih. Ya, ini waktunya tinggal dikit ya? Boleh nambah dikit ya? Ya. Dikit. Ini mungkin kalau pernah dengerin aku ngajar, mungkin ingat ceritaku. Aku pernah kedatangan bapak-bapak nih Sobat Nongki, yang memang pada saat itu bapak-bapaknya punya anak kecil. Nah, anak kecilnya itu masih umur 8 tahun, mau ulang tahun. Bapaknya itu nyamperin aku terus ngomong, "Mbak, makasih ya udah ngasih insight ke saya beberapa tempo yang lalu, aku hadir loh pas mbaknya presentasi." "Oh, thank you Pak." "Terus apa Pak yang bisa saya bantu?" "Nggak apa-apa, saya pengen cerita aja. Anak saya kemarin ulang tahun, daripada dia saya kasih gadget ataupun boneka, saya bukain rekening saham." Atas sama bapaknya dong? Sama bapaknya.
Jadi ketika dia nanti punya KTP, saya tinggal transfer apa yang saya punya ke rekening sahamnya, dia bisa ditransfer. Bisa gitu. Bisa nanti atas nama dia tinggal ditransfer untuk kepemilikannya. Itu yang menurutku nggak bisa aku lupa karena hadiahnya nggak lekang dimakan waktu. Kalau kita beliin anak kita motor, beliin anak kita gadget, makin lama nilainya makin turun, depresiasi. Iya. Tapi kalau bapaknya tahu dia belikan saham anaknya saham yang bagus, ya sudah, nah ini tinggal ini aja. Bapak udah punya saham ini, memang bapak ini tujuannya buat kamu. Ya udah nih nanti kalau kamu udah buka rekening saham atas namamu, ya udah ini buat kamu aja, bisa. Artinya investasi itu fungsinya untuk meningkatkan asetnya dia sekarang. Meningkatkan aset dia sekarang dan untuk menjaga kemandirian finansial dia di usia mendatang. Oke, boleh nggak dibahas sedikit saham? Tadi disebutkan ada yang namanya LQ45. Si Bapak ini belikan saham-saham yang masuk di indeksnya LQ45? Ya, teman-teman ada istilahnya blue chip atau saham unggulan. Nah, ini mesti tahu nih ya, ini Sobat Nongki harus dijelaskan dulu nih. Soalnya kadang-kadang kan istilahnya banyak. Ya. Jadi kita harus pakai bahasa-bahasa yang kita jelaskan dulu ya Sobat Nongki. Blue chip itu saham unggulan, kemudian LQ itu liquid ya, liquid 45. Di Mas Fajar sama Mas Aldi udah ngomong-ngomong nih tentang properti. Properti dan tanah itu adalah tidak liquid. Liquid itu kan kayak cairan ya Sobat Nongki. Nah kenapa kalau liquid 45 itu merupakan saham-saham unggulan? Karena mereka gampang untuk diperjualbelikan, semacam cairan. Jadi mengalir gitu. Nah kalau nggak liquid, wah ini susah. Belum tentu orang punya uang banyak untuk membeli tanah ataupun rumah gitu ya. Tapi kalau di saham, tadi Mas Aldi sampaikan, itu jam perdagangan, hari perdagangan Senin sampai Jumat, mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Teman-teman bisa melakukan jual dan beli pada jam tertentu dan hari itu juga. Coba kalau rumah sama tanah. Sekali lagi itu bukan investasi yang jelek, tapi preferensinya teman-teman gimana? Kalau ternyata teman-teman beli tanah dan rumah, itu aja, apakah itu cukup untuk bisa membacking atau membackup nanti apabila terjadi sesuatu? Betul, Enggak, kan jual rumah perlu waktu bisa bulanan, bahkan Ya tahunan, ampun, nggak bisa bahkan langsung tahunan dijual. loh. Benar. Nanti keburu lumutan kan. Nah, jadi kita harus bisa membackup itu dengan cara apa? Punya saham. Tapi sahamnya juga jangan beli yang aneh-aneh. Kenapa kok kita berani ngomong kayak gini? 956 perusahaan yang teman-teman bisa beli sahamnya di bursa. Sebentar. Sekarang yang listing di Bursa Efek 956. Wow. Dulu Mas Aldi 2008 udah masih berapa? Masih sekitar 400. Wow, 2 kali lipat lebih. Iya. Dan LQ45 tetap disortir dengan kesehatan perusahaan yang sesuai aturan standarnya OJK sama IDX. Benar sekali Mas Aldi, tapi perlu diingat LQ45 bisa berubah. Karena LQ45 itu dilakukan evaluasi setahun 2 kali Sobat Nongki, per bulan Mei dan per bulan November. Oh, Mei sama November ya. Dia ya. Jadi Sobat Nongki harus cek kalau saham yang Sobat Nongki beli di bulan Juni belum tentu nanti di akhir tahun itu masuk di LQ45. Oh, jadi kalau memang mau berinvestasi di saham, tetap harus melihat perkembangannya perusahaan ini bagaimana. Nggak boleh nggak pinter, harus pinter. Oke. Jadi udah terseleksi alam. Kalau yang namanya Sobat Nongki udah berinvestasi di pasar modal, Sobat Nongki naik kelas dibandingkan teman-teman Sobat Nongki yang lain. Cakep. Cakep. Nah, ini kita stop dulu sampai sini nih. Iya. Biar teman-teman Sobat Nongki penasaran, boleh ya nanti kita sambung ke sesi 2. Boleh banget. Gitu ya, Mas Fajar boleh ya? Siap. Boleh dong. Masih seru lagi nih. Aman Ya. banget, aman banget. Nah, hari ini kita ngomong soal apa itu IDX atau Bursa Efek Indonesia. Lalu kita sudah ngomong soal keamanan. Tadi kita juga bahas soal kenapa harus berinvestasi. Terakhir kita spill dikit soal saham-saham yang ada di Bursa Efek sama LQ45. Next, kayaknya kita perlu bahas kupas tuntas soal saham-saham apa yang paling bagus untuk dibikin investasi ataupun ada peluang yang namanya sekarang trader ya. Kan trennya anak muda itu kan trader, maunya cepet dapat untungnya. Nah, itu nanti kita mungkin bahas juga di sesi berikutnya. Mas Fajar bisa bantu dong, kan kayaknya kalau Mas Fajar ini dari tatapan matanya nih orang yang high risk profile nih. Bisa Jantungnya menawan. kuat ya. Bisa melakukan penelawangan ya.
Oke. Ya wes, sementara sesi pertama kita pemanasan dulu. Ya. Kita ngomongin soal keamanannya dulu. Nanti Sobat Nongki, sesi 2 kita akan bahas soal pemilihan saham. Pemilihan saham ya. Jadi stigma soal saham itu adalah judi. Nanti biar Mas Fajar sama Mbak Cita yang akan menjelaskan lagi bagaimana cara memilih saham yang benar. Terus kesalahan apa sih untuk teman-teman yang pemula itu yang bisa dihindarin. Jadi saya punya prinsip tuh, jangan jadi orang bodoh yang jatuh di kesalahan orang lain. Zaman sekarang jangan kita tuh melakukan hal yang bodoh. Kita mesti jadi orang bijaksana. Cukup melihat kesalahannya orang lain, kita pelajarin, kita harus bisa lebih baik. Gitu. Jadi teman-teman Gen Z itu terutama tuh paling seneng diajarin yang cepat-cepat tuh seneng dia. Gitu. Ya wes, kita hari ini close dulu biar Sobat Nongki penasaran. Next kita mau jajan kapan lagi nih enaknya nih? Boleh minggu depan Atur ya, kita atur Atur ya. aja. Oke, nah sebelum closing, biasanya di The Nongki itu selalu ada kata-kata hari ini. Karena ada orang, silahkan berpikir 3 menit dia. Ditodong, nggak ada diri kan? Nggak ada loh. Nggak ada kata-kata hari ini. Ditodong The Nongki. Ada nggak bisa semboyan-semboyan di Bursa Efek deh apa? Kata-kata bijaksananya. Mbak Cita yang pinter bikin kata. Pantul ya. Ya udah, aku mau wakili Mas Fajar karena sama-sama dari Bursa Efek ya Sobat Nongki. Virus banget tadi. Iya. Kata-kata hari ini adalah karena urusan masa depan harus terdepan. Cakep. Oke, terima kasih Mbak Cita sama Mas Fajar sudah hadir di studio podcast The Nongki untuk ngasih edukasi soal saham. Ke depan nanti banyak sebenarnya pertanyaan. Jadi kemarin itu kita ini loh ngasih kuesioner ya ke teman-teman Ini Gen Z. udah nggak online ya? Masih. Oh masih. Masih santai aja. Oke. Jadi mereka tuh udah banyak titipan pertanyaan. Oke. Cuman aku bilang sabar dulu ya. Aku nggak pengen langsung naik ke atas, tapi kalian nggak bisa berpikir di fundamentalnya. Nah, nanti aku akan hadirkan orang-orang yang sudah ahli di situ. Jadi benar-benar belajar tuh teman-teman Gen Z itu. Itu sih. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan keburu-buru. Soalnya ya kan kayak gitu kan, pasti pengennya cepet toh. Iya. Pace-nya tuh pengen tet gitu. Iya, cuman dengar berita apa mereka bingung ini harusnya ngapain nih gitu. Apalagi kemarin dihentikan perdagangan pada panik. Berarti kan belum ngerti benar. Betul, itu dia. Oke, terima kasih banyak Mbak Cita, Mas Fajar. Terima kasih Mas Aldi. Aduh, seneng banget nih teman-teman ini datang. Oke, Sobat Nongki, kita hari ini close dulu. Jangan lupa pantengin lagi The Nongki dengan segmentasi finance dan investment. Oke, see you all guys in our next video. Bye-bye.